Namaku Dinda. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun. Selama ini, aku pikir kesetiaan cukup untuk membuat pernikahan bertahan. Tapi ternyata, aku salah. Karena saat aku terbaring sekarat di ruang ICU, tak ada suami di sisiku, hanya sepi dan air mata. Aku mati, bukan karena penyakit, tapi karena dihancurkan oleh orang yang pernah bersumpah menjaga. Inilah kisah tentang cinta yang tak dibalas, tentang ibu yang mencintai hingga akhir, dan tentang penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Tonton kisahku, dan jangan ulangi kesalahan suamiku. Aku Dinda, ibu rumah tangga biasa yang memilih setia, meski tak pernah dicintai sepenuhnya. Dinda, wanita berusia 45 tahun, menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh diam dan luka. Ia menikah karena dijodohkan, hidup bersama Argo, suami yang sejak awal tak pernah benar-benar mencintainya. Namun Dinda bertahan demi anak-anaknya, Aldo, Vita, dan Kenzo. Ketika ekonomi keluarga membaik, sikap Argo berubah. Ia semakin kasar, sering berbohong, dan diam-diam menjalin kembali hubungan dengan Yuni, wanita dari masa lalunya. Hati Dinda remuk saat mengetahui pengkhianatan itu. Tapi ia tetap bertahan, tetap menjadi istri dan ibu terbaik. Hingga suatu hari Dinda jatuh sakit dan harus dioperasi di tengah pandemi. Tak satu pun keluarga bisa menemaninya, dan Argo memilih tak hadir. Dinda meninggal dalam kesunyian ruang ICU, tanpa pelukan terakhir, tanpa genggaman tangan dari orang yang seharusnya menemaninya di akhir hidupnya. Ini bukan hanya kisah tentang pengkhianatan, tapi tentang cinta yang tulus tanpa syarat. Tentang penyesalan yang datang ketika segalanya sudah terlambat. Sebuah kisah nyata yang akan mengoyak hatimu dan membuatmu bertanya, sudahkah aku benar-benar menghargai orang yang mencintaiku diam-diam? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, setiap kisah bukan hanya cerita, tapi cermin kehidupan yang bisa menyentuh hati kita semua. Namaku Dinda. Usia pernikahanku sudah lebih dari 20 tahun. Orang-orang sering bilang, waktu selama itu seharusnya cukup untuk membuat dua orang yang tak saling cinta bisa saling jatuh hati. Tapi kenyataannya, tidak untukku. Aku menikah dengan Argo karena perjodohan. Aku waktu itu masih 22 tahun, baru saja lulus dari sekolah guru. Tapi orang tuaku sudah bersepakat dengan keluarga Argo. Mereka bilang, Argo anak baik, pekerja keras, dan yang paling penting, lelaki yang siap menikah. Aku terlalu penurut untuk menolak, terlalu muda untuk melawan. Maka di suatu siang yang panas di bulan Mei, aku menjadi istri dari lelaki yang hampir tak ku tahu apa-apa tentang dirinya. Argo lebih tua 3 tahun dariku. Saat kami menikah, dia bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Tangannya selalu berbau amis, suaranya keras, tatapannya dingin, tapi dia tak pernah meninggalkan kewajibannya. Uang belanja selalu ada, tagihan listrik selalu dibayar tepat waktu, dan setiap pagi, ia akan keluar rumah lebih cepat dari cahaya matahari, membawa sepeda motornya menyusuri jalanan basah pasar. Tapi, rumah kami selalu sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada cinta. Aku menjalani hari-hariku seperti robot. Bangun sebelum subuh, memasak, membereskan rumah, mengurus anak-anak. Satu demi satu mereka hadir mewarnai hidupku. Aldo, Vita, lalu Kenzo. Merekalah alasanku untuk tetap bertahan. Argo, dia lebih banyak diam. Bahkan saat aku sakit, hanya beberapa kata yang keluar dari bibirnya. Minum obat saja. Tapi aku tak pernah benar-benar membenci Argo. Tidak, aku hanya terbiasa tak dicintai. Seperti tanaman di sudut pekarangan yang tak pernah disiram, tapi tetap tumbuh karena hujan. Aku menjadi seperti itu. Bertahan bukan karena kasih, tapi karena kebiasaan. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana jika aku menolak dulu? Bagaimana jika aku pergi dan mencari cinta yang benar-benar hangat? Tapi hidup ini tak seperti novel. Pilihan-pilihan yang dulu kulewatkan kini hanya tinggal bayang-bayang.
Aku memilih diam, menjalani takdirku sebagai istri dan ibu, mencintai tanpa pernah dicintai. Argo memang tidak hangat, tapi dia bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan pria yang main tangan. Itu yang sering dikatakan ibu mertuaku saat aku mengeluh. Laki-laki begitu wajar, yang penting dia masih pulang ke rumah, katanya sambil menyuguhkan teh panas. Aku hanya bisa tersenyum, menyembunyikan letihku di balik dinding senyum palsu. Hari-hari berlalu begitu saja. Waktu berjalan tanpa semangat. Tapi anak-anakku tumbuh menjadi alasan terbesar. Kenapa aku tetap bisa tersenyum? Aldo, anak sulungku, kini berusia 21 tahun. Dia kuliah di Universitas Negeri, jurusan teknik sipil. Pintar dan pendiam, sangat mirip dengan ayahnya, tapi hatinya lembut. Vita, anak keduaku, cantik dan tegas. Usianya 18 tahun, duduk di kelas 3 SMA. Ia sering membantu pekerjaan rumah dan menjadi tempatku berbagi cerita saat malam. Dan Kenzo, si bungsu yang masih duduk di kelas 4 SD. Bocah ceria yang paling sering memelukku diam-diam. Kadang pelukannya itulah yang membuatku merasa hidupku masih layak diperjuangkan. Aku hidup dalam rumah yang dingin, bukan karena tak ada perabot atau dindingnya retak, tapi karena tak ada pelukan, tak ada kehangatan dari suami yang setiap malam tidur membelakangi. Tapi selama anak-anakku masih menatapku dengan mata berbinar, aku akan tetap memasak lauk kesukaan mereka. Akan tetap mencuci pakaian mereka, menyisir rambut Vita sebelum ke sekolah, dan membenarkan dasi kecil Kenzo setiap pagi. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu. TV menyala tapi tak benar-benar kutonton. Argo sudah di kamar, seperti biasa. Tak ada sapa, tak ada tanya. Hanya suara kipas angin tua yang berderit setiap 2 detik. Aku memeluk tubuhku sendiri, membayangkan bagaimana rasanya jika ada suami yang memeluk dari belakang, mengecup ubun-ubun, dan berkata, "Terima kasih sudah menjaga rumah ini." Tapi angan-angan seperti itu hanya cocok dalam drama Korea. Dalam hidupku, yang ada hanya suara pintu kamar yang dikunci dari dalam. Dan aku di luar, menatap temaram lampu, bertanya pelan dalam hati. Apakah aku benar-benar istri, atau hanya pembantu yang tak digaji? Di antara semua pertanyaan itu, aku hanya tahu satu hal. Aku harus tetap kuat, karena aku adalah ibu. Dan ibu tak boleh jatuh, tak boleh menyerah. Walau hatinya remuk, walau air matanya mengering di dalam. Malam makin larut. Aku menyapu air mata yang tak sempat jatuh, lalu bangkit menuju kamar. Esok pagi, segalanya harus kembali seperti biasa. Seolah tak pernah ada luka, tapi hatiku tahu. Sesuatu sedang berubah. Dan perubahan itu akan lebih sakit dari yang pernah kubayangkan. Pagi itu, bau amis kembali memenuhi ruang dapur. Argo baru saja pulang dari pelelangan ikan. Tangannya menggenggam plastik besar berisi tuna, cakalang, dan udang segar. Tak ada ucapan, hanya meletakkan bungkusan itu di atas meja, lalu berlalu ke kamar mandi. Aku terbiasa dengan sikap dinginnya. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Langkah kakinya lebih ringan, ekspresinya lebih santai. Apakah karena bisnisnya sedang naik? "Ma, ini ikannya mau dimasak semua?" tanya Vita sambil memegang seekor udang yang masih bergerak pelan. "Nggak semua, Nak. Kita masak sedikit aja. Sisanya buat jualan nanti sore," jawabku sambil menyiapkan bumbu dapur. Sejak Argo jadi pemasok ikan di pasar besar, ekonomi keluarga kami mulai terasa membaik. Dapur kami tak lagi hanya mengandalkan tahu dan tempe. Sesekali aku bisa memasak rendang atau membeli ayam potong tanpa harus mengumpulkan sisa uang belanja minggu sebelumnya. Bahkan, kami sempat mengecat ulang rumah, mengganti sofa yang mulai sobek, dan membeli sepeda baru untuk Kenzo. Tetangga mulai melirik dengan mata iri, memuji betapa beruntungnya aku punya suami pekerja keras. Tapi mereka tidak tahu bahwa keberuntungan itu tak datang dengan cinta. Hanya datang dengan uang yang tak bisa mengisi ruang kosong di hatiku setiap malam. Ayah kelihatan lebih ceria sekarang. "Ya, Ma," kata Vita pelan sambil mencuci tangan. Aku hanya mengangguk kecil. Dalam hati, aku ikut bertanya-tanya.
Apa yang sebenarnya membuatnya ceria? Malam harinya, Argo duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya dengan wajah serius. Aku mencoba mendekat, membawa segelas teh hangat. Ia hanya melirik sekilas lalu kembali menatap layar. "Kamu kelihatan sibuk. Lagi pesan ikan ya?" Tanyaku. Jawaban itu saja yang kudapat. Tak ada terima kasih atas teh yang kubawa, tak ada senyum, tak ada sentuhan. Aku menatapnya lama-lama, berharap matanya berpaling padaku. Tapi tidak. Seolah aku hanya bayangan di balik dinding. Tak terlihat, tak penting. Aku tahu pekerjaannya memang menuntut fokus. Tapi caranya memperlakukan aku belakangan ini, ada yang aneh. Ponsel itu tak pernah lepas dari tangannya. Setiap kali dering berbunyi, ia buru-buru pergi ke belakang atau keluar rumah. Jika kutanya siapa yang menelepon, ia jawab singkat, "Orang pasar." Tapi naluriku sebagai istri mulai terusik. Aku bukan wanita cemburuan, tidak juga suka mencurigai. Tapi perubahan sikap Argo terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menjemur pakaian, Aldo pulang dari kampus lebih awal. Wajahnya tegang, berbeda dari biasanya. "Mah," katanya pelan sambil menaruh tas di kursi. "Kenapa, Nak?" Tanyaku sambil melipat baju. "Aku tadi lihat ayah di depan mall. Sama seorang wanita. Mereka naik motor bareng. Tanganku yang memegang kaos Vita mendadak lemas." "Sama siapa?" Tanyaku lagi, berusaha tetap tenang. "Nggak tahu, Ma. Tapi mereka kelihatan dekat." Pegangan lengan. Aku coba samperin, tapi ayah keburu pergi. Aku duduk perlahan di bangku kayu. Mataku menerawang jauh. Satu bagian dari diriku ingin menyangkal. Ingin berkata bahwa itu hanya salah paham. Tapi bagian lain dari hatiku tahu bahwa ini bukan pertama kalinya aku merasa ada yang tak beres. Malamnya, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Argo pulang jam 8 malam. Ia bilang tadi ada urusan di pasar. Aku hanya mengangguk, menahan tanya yang berkecamuk di kepala. Saat kami makan, aku memperhatikan ekspresi anak-anakku. Mereka semua diam. Hanya suara sendok bertemu piring yang terdengar. Sampai akhirnya, Vita yang bicara. "Ayah kenal sama Bu Yuni?" Argo terdiam, sendoknya berhenti di tengah jalan. "Siapa?" tanyanya datar. "Yuni." Nama itu muncul pas HP ayah bunyi di meja makan kemarin. Argo meletakkan sendok, lalu menatap kami satu persatu. Matanya dingin, tajam. "Kalian mulai ikut campur urusan ayah sekarang?" Aku mencoba menengahi. "Bukan begitu, Go. Anak-anak hanya..." "Cukup, Din. Jangan ikut-ikut. Mereka anak-anak, bukan detektif." Suasana makan malam berubah tegang. Kenzo mulai menangis pelan. Aku menarik napas panjang, menunduk, mencoba menenangkan diriku sendiri. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Aldo dan Vita terngiang-ngiang di kepalaku. Dan satu nama itu, Yuni. Nama yang tak asing. Aku mengingat kembali masa lalu Argo, sebelum kami menikah. Pernah ku dengar dari bibir mertuaku bahwa Argo sempat dekat dengan seorang wanita bernama Yuni. Tapi hubungan itu tak direstui keluarga. Lalu, aku datang sebagai istri yang dijodohkan. Apakah wanita itu kembali? Apakah dia penyebab dari semua sikap Argo yang berubah? Aku tak tahu. Tapi yang jelas, hatiku mulai retak. Perlahan tapi pasti. Dan rumah ini, yang dulu sudah dingin, kini mulai menggigil. Sejak malam itu, rumah kami tak lagi sama. Bukan karena ada barang yang pecah atau pintu yang dibanting, tapi karena suasana batin kami mulai retak tak karuan. Setiap tatap mata antara aku dan anak-anakku menyimpan rasa curiga, sedih, marah, dan ketakutan. Nama Yuni itu terus berputar-putar di kepala. Entah mengapa, seperti ada pisau yang menggores pelan setiap kali nama itu muncul. Aku mulai mengingat potongan-potongan cerita masa lalu. Ya, Yuni adalah nama wanita yang dulu pernah dekat dengan Argo sebelum kami menikah. Mereka nyaris menikah, tapi hubungan mereka ditentang oleh orang tua masing-masing. Dan kemudian aku datang, dijodohkan sebagai istri sah.
Entah cinta Argo pada Yuni pernah mati, atau justru selama ini hanya mengendap menunggu waktu untuk menyala kembali. Hari-hari berikutnya aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi dengan dada yang selalu sesak. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak untuk anak-anak. Tapi hati dan pikiranku terus bertanya-tanya. Argo semakin jarang di rumah. Kalaupun ada hanya diam, atau marah, atau tidur. Ponselnya semakin dijaga ketat, dibawa ke kamar mandi, diletakkan terbalik di meja, bahkan dikunci dengan sidik jari. Tapi aku tetap berusaha tenang. Setidaknya, aku masih punya anak-anakku. Merekalah kekuatan terakhirku. Sore itu, saat Argo pergi ke pasar, aku dan Vita sedang melipat pakaian di kamar. Kenzo main di depan TV, sementara Aldo belum pulang kuliah. Tiba-tiba ponsel Argo yang tertinggal di meja berdering, Vita menoleh cepat. "Ma, itu HP ayah," bisiknya, nada deringnya pelan, tapi cukup terdengar. Kami berdua mendekat. Di layar ponsel, nama Yuni terpampang jelas. Aku merasa seperti dunia berhenti sejenak. Nafasku tercekat. Tangan Vita gemetar, ingin menyentuh, tapi ragu. "Ma, itu yang kemarin aku lihat," katanya lagi. Matanya basah, ponsel itu terus bergetar, lalu mati. Lalu menyala lagi, pesan masuk. Aku tak tahu apa yang mendorong Vita. Mungkin karena rasa penasaran, atau marah, atau hanya ingin kebenaran. Ia mengambil ponsel itu, dan tanpa pikir panjang mencoba membukanya. Mungkin sidik jarinya terdaftar. Mungkin karena Tuhan tahu kami sudah cukup menderita. Pesan-pesan itu, "Aku kangen kamu, Mas. Aku pengen ketemu malam ini. Seperti kemarin. Terima kasih udah peluk aku. Aku ngerasa masih seperti dulu. Tanganku gemetar. Lututku melemas. Aku terduduk di kursi. Air mata mulai tumpah tanpa bisa kutahan. Ma, ayah, dia selingkuh." Suara Vita bergetar. Aku tak menjawab. Hanya memejamkan mata sambil menahan nyeri yang tiba-tiba menyerang dadaku. Dada yang selama ini menyimpan luka diam-diam, kini mulai sobek terbuka. Tak lama kemudian, Aldo pulang. Kami tunjukkan semua isi chat itu. Dia marah. Marah sekali. Tapi lebih dari marah, dia kecewa. Sosok ayah yang selama ini ia hormati berubah menjadi lelaki yang mengkhianati ibu mereka. Anak sulungku itu menangis untuk pertama kalinya sejak jadi mahasiswa. Argo pulang malam itu. Kami tak langsung bicara. Aku diam. Aldo dan Vita menahan diri. Tapi aku tahu, malam ini harus ada kejelasan. Saat makan malam, aku memberanikan diri membuka suara. "Mas, aku cuma mau tanya satu hal." Argo melirik sekilas. "Apa?" "Yuni, kamu masih ada hubungan sama dia?" Argo meletakkan sendoknya. Matanya tajam. "Kenapa kamu nanya begitu?" "Aku lihat isi pesanmu." Vita juga lihat. Bahkan Aldo tahu kamu ketemu dia di luar. Jadi, tolong jawab. Apa kamu selingkuh? Suasana berubah mencekam. Kenzo terdiam, memandangi kami semua. Argo berdiri dari kursi. "Jangan ikut campur urusanku." Suaranya membentak. "Kalau aku dekat sama Yuni, itu urusanku. Kalian semua nggak berhak ngatur hidupku." Aldo ikut berdiri. "Ayah selingkuh dari mama? Ayah sadar nggak kalau mama yang selama ini jagain rumah ini? Yang sabar ngadepin semua sikap kasar ayah? Jangan ajari aku jadi suami." Argo menunjuk wajah Aldo. Vita ikut berdiri. Air mata mengalir. "Ayah jahat. Ayah nyakitin mama yang nggak pernah minta apa-apa." Aku berdiri paling akhir. Suara lirihku terdengar gemetar. "Kamu mau nikah lagi, Go?" Dia diam, lalu menjawab dengan suara tegas. "Iya, aku mau nikah sama Yuni. Aku nggak pernah cinta sama kamu, Din. Kamu tahu itu. Dari awal kita cuma dijodohkan. Cinta aku cuma satu. Dan aku nggak mau buang waktu lagi." Dek, seolah ada pisau menancap di jantungku. Kenzo mulai menangis keras. Aku memeluknya sambil mencoba tetap tegar. "Baik, kalau itu keputusanmu, aku akan tetap di sini, menjaga rumah ini, menjaga anak-anakmu.
karena itu satu-satunya yang tersisa buatku. Argo masuk ke kamar, membanting pintu. Kami bertiga tetap di ruang makan, terdiam dalam tangis masing-masing. Dan malam itu, aku tahu, Yuni tak pernah mati di hati Argo. Dialah cinta sejati Argo. Dan aku, hanyalah bayangan masa lalu yang tak pernah diminta hadir. Setelah malam itu, semuanya berubah. Bukan hanya perasaanku, tapi juga hati anak-anakku. Rumah ini terasa lebih senyap dari biasanya, bukan karena tak ada suara, tapi karena setiap suara yang keluar membawa luka. Pagi-pagi, Aldo tak sarapan. Vita lebih banyak diam, bahkan Kenzo yang biasanya paling cerewet pun duduk memeluk lututnya di ruang tamu. Aku tahu, luka yang ditorehkan Argo tak hanya mencabik-cabik hatiku, tapi juga merembet ke hati anak-anak kami. Luka itu mulai diwariskan, tanpa diminta, tanpa direncanakan. Argo? Ia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tetap bangun pagi, tetap berangkat kerja, tetap diam di rumah seperti patung saat malam. Tapi sejak pengakuan pahitnya itu, aku tahu bahwa aku bukan lagi seorang istri di matanya. Mungkin bahkan tak pantas lagi disebut ibu dari anak-anaknya. Ayah pulang sore ini? Tanya Kenzo padaku pelan sambil menyendok nasi. Aku tersenyum, memaksakan wajah ramah meski hatiku perih. Iya nak, ayah pasti pulang. Kenzo hanya mengangguk, lalu melanjutkan makannya tanpa semangat. Anakku yang paling kecil tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi aku tahu ia merasakan suasana yang berubah. Ia lebih sering duduk dekatku sekarang, memeluk tanganku diam-diam, seperti takut aku akan pergi juga. Hari itu, aku mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Aku membersihkan rumah, mencuci baju, menyiapkan bekal untuk Vita, dan menunggu Aldo pulang dari kampus. Tapi jujur, hatiku kosong. Bahkan saat tangan sibuk bekerja, pikiranku tak henti bertanya, kenapa semua ini harus terjadi setelah aku memberi segalanya? Malamnya, aku mendengar suara Argo di teras. Ia sedang berbicara di telepon. Suaranya rendah tapi cukup terdengar karena udara malam yang hening. Aku berdiri di balik gorden, hanya bisa mendengar 1-2 potong kalimat. Iya, besok aku sempatin. Aku juga kangen. Jangan khawatir, mereka nggak akan bisa ganggu kita lagi. Sebentar lagi aku urus semuanya. Tanganku mencengkeram erat kain gorden. Kata-kata itu seperti duri-duri halus yang menghujam kulitku pelan-pelan, tanpa darah, tapi menyesakkan. Malam itu aku tak tidur. Di dalam kamar, Argo berbaring memunggungiku seperti biasa. Tapi sekarang, aku tahu pasti bahwa bukan hanya badannya yang membelakangiku, tapi hatinya juga telah pergi jauh. Meninggalkan aku yang selama ini berdiri paling depan membela rumah ini. Beberapa hari kemudian, Vita pulang dari sekolah sambil membawa amplop. Mah, ini undangan dari sekolah. Acara perpisahan SMA. Katanya boleh ajak orang tua. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan haru. Wah, Vita udah lulus. Ya, nggak terasa. Ibu bangga banget. Vita menunduk. Ma, aku cuman mau minta satu hal. Jangan ajak ayah ke acara itu. Aku nggak mau berdiri di samping orang yang udah hancurin mama. Aku tak langsung menjawab. Hatiku berdebar keras. Anak gadisku ternyata menanggung luka yang lebih besar dari yang kubayangkan. Ia bukan hanya kecewa, tapi juga kehilangan sosok yang dulu ia panggil ayah dengan bangga. Gak apa-apa nak, nanti ibu temani kamu. Kita pergi berdua. Jawabku sambil membelai rambutnya. Aldo pun berubah. Ia menjadi lebih pendiam, tapi juga lebih protektif padaku dan adik-adiknya. Seringkali ia pulang lebih cepat, atau tiba-tiba menawarkan untuk mengantar Vita ke sekolah, atau membeli kebutuhan dapur meski aku tak minta. Mungkin dalam diamnya, ia sedang mencoba menggantikan posisi ayah yang ia rasa telah gugur di medan perang moral. Minggu sore, Argo pulang lebih awal. Ia membawa tas plastik berisi makanan dari luar. Nih, aku beliin ayam goreng buat kalian, katanya santai. Tak ada yang menyambut. Aku hanya mengambil kantong itu dan meletakkannya di meja makan.
Vita masuk ke kamar, Aldo tetap di teras, dan Kenzo hanya memandangnya sebentar, lalu kembali menonton TV. Atmosfernya begitu janggal. Argo menghela napas panjang. "Kenapa kalian kayak orang asing semua sekarang?" Aku menatapnya. Dalam suaraku tak ada kemarahan, hanya kelelahan. "Karena kamu yang memilih menjadi orang asing di rumah ini. Din, aku kan udah bilang. Aku dan Yuni, kami punya sejarah. Kamu tahu itu. Dan aku juga tahu kamu punya tanggung jawab. Punya anak-anak yang dulu kamu janji akan lindungi. Tapi yang kamu lindungi sekarang cuma ego dan masa lalumu." Ia terdiam. Tak menjawab. Mungkin karena tahu ucapanku benar. Malam itu, aku menulis di buku harian kecilku. Buku yang selama ini jadi tempatku menyimpan semua yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Tuhan, jika aku harus terus kuat untuk anak-anakku, tolong jangan biarkan hatiku beku. Aku ingin tetap jadi ibu yang hangat, meski hidupku perlahan membeku oleh dinginnya sikap suamiku. Jika cinta bukan milikku, tolong, beri aku cukup kesabaran untuk bertahan. Di akhir halaman, aku menggambar 3 hati kecil. 1 untuk Aldo, 1 untuk Vita, 1 lagi untuk Kenzo. Karena hanya mereka yang membuatku tetap hidup sampai hari ini. Sudah 2 minggu berlalu sejak Argo secara terang-terangan mengakui ingin menikahi Yuni. 2 minggu pula aku berjuang menata kembali napasku, menjaga wajahku tetap teduh di depan anak-anak, meski dadaku terus bergemuruh oleh luka yang belum sembuh. Kini aku tahu, aku bukan lagi istrinya, tapi aku masih ibunya anak-anak. Dan demi itu, aku harus berdiri. Pagi ini aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupandangi wajah Kenzo yang masih pulas dalam tidurnya. Bocah itu sering memelukku tengah malam. Mungkin takut aku akan pergi seperti bayang ketidakpastian yang kini menyelimuti rumah ini. Lalu aku ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kesukaan Vita, telur mata sapi untuk Aldo, dan susu hangat untuk Kenzo. Tak ada yang berbeda dari rutinitas ini, kecuali hatiku yang tak lagi utuh. Argo belum pulang semalaman. Aku tak lagi bertanya. Dulu, setiap kali ia tak pulang, aku akan gelisah, menelepon berkali-kali, bahkan pernah hampir melapor ke polisi karena takut terjadi sesuatu. Tapi sekarang, aku sudah mati rasa. Ketika matahari mulai naik, Vita keluar dari kamar. "Pagi, Ma." Sapanya pelan. "Pagi, sayang." Nasi gorengnya masih hangat. Ia duduk, mengambil piring, lalu makan dalam diam. Tak lama kemudian Aldo juga keluar, terlihat baru selesai mandi. Kami bertiga makan dalam senyap, tapi keheningan itu bukan kekosongan, melainkan kesepakatan. Kami tak perlu banyak bicara untuk saling menguatkan. Selesai sarapan, Vita menghampiriku yang sedang mencuci piring. "Mah, aku nggak bisa berhenti mikirin ayah." Aku menoleh, menatap wajahnya yang sembab. Bukan karena aku pengen dia balik, tapi karena aku marah, Ma. Marah kenapa dia nyakitin Mama sejahat ini. Aku tersenyum pahit. Mama juga dulu pernah marah, tapi sekarang Mama hanya ingin kamu semua tetap bahagia. Jangan biarkan luka dari ayah kamu warisi sampai besar. Aku takut, Ma. Kalau nanti aku nikah, aku takut ketemu laki-laki kayak ayah. Aku memeluknya erat. Kamu akan baik-baik saja, Vita. Karena kamu perempuan kuat, jangan lihat ayahmu, lihat dirimu sendiri. Kamu bisa tumbuh tanpa meniru apapun yang menyakitimu. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti biasanya, tapi rasa sakit itu tetap ada. Bahkan ketika aku tertawa bersama Kenzo, ketika aku bicara soal tugas kuliah Aldo, ketika aku menepuk bahu Vita saat ia cerita soal teman sekolahnya, rasa perih itu tetap mengendap. Argo semakin jarang pulang. Kalaupun datang, hanya untuk mandi dan mengambil pakaian. Kadang aku dengar ia bicara di telepon dari kamar mandi dengan suara tertahan. Kadang juga tak berusaha menyembunyikan siapa yang sedang dia hubungi. Ia tidak lagi peduli perasaanku. Dan anehnya, aku pun mulai berhenti menunggu. Suatu sore, hujan turun deras. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto pernikahan kami yang sudah kusimpan dalam laci.
tak lagi kupajang di dinding. Aku membuka lembar demi lembar foto lama. Foto Argo memandikan Aldo waktu masih bayi. Foto kami piknik sederhana di taman kota. Foto ulang tahun Vita yang ke-10. Semua kenangan itu terasa seperti mimpi yang tak pernah benar-benar terjadi. Ketika Kenzo pulang sekolah, ia basah kuyup karena lupa bawa jas hujan. Aku lari-lari, Ma. Takut petir, katanya sambil menggigil. Aku mengeringkan tubuhnya, membalurkan minyak kayu putih, lalu menyelimuti tubuh mungilnya. Ma, ayah beneran gak sayang sama Mama lagi ya? Aku menatap matanya yang jernih. Aku ingin berbohong, ingin bilang bahwa ayahnya hanya sedang sibuk. Tapi anakku yang paling kecil pun bisa merasakan kehancuran ini. Yang penting, ayah masih sayang sama Kenzo, Aldo, dan Vita. Jawabku akhirnya. Kenzo mengangguk pelan. Tapi aku lebih sayang Mama. Aku tak kuat lagi menahan air mata. Aku peluk dia erat-erat. Malam itu aku kembali menulis di buku harianku. Tuhan, aku tahu aku tak bisa lagi jadi istri yang dia cinta. Tapi tolong, biarkan aku tetap menjadi ibu yang baik. Kalaupun aku harus terluka lebih dalam nanti, tolong beri aku cukup waktu untuk meninggalkan jejak kebaikan di hati anak-anakku. Karena aku percaya, cinta yang tulus tak akan pernah sia-sia, meski tak pernah dibalas. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Argo sudah benar-benar mempersiapkan pernikahannya dengan Yuni. Salah satu tetangga yang bekerja di KUA secara tak sengaja menyebut nama Argo saat ngobrol dengan ibu warung. Berita itu cepat menyebar. Beberapa tetangga mulai membicarakan aku di belakang. Tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Lagi pula, apa yang bisa dijelaskan dari pengkhianatan? Aldo murka saat tahu. Kalau ayah beneran nikah lagi, aku nggak mau lagi kenal dia. Biarpun dia tetap ayah secara darah, tapi di hatiku, dia udah nggak ada. Aku menenangkan Aldo, meski dalam hati aku punya kemarahan yang sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tubuhku mulai lelah. Bukan hanya hati, tapi juga fisik. Aku sering pusing. Kadang mual. Perutku kadang terasa nyeri. Tapi aku tahan. Aku tak ingin anak-anak panik. Mungkin hanya kelelahan, pikirku. Mungkin hanya efek stres. Tapi aku salah. Tubuhku mulai memberi tanda-tanda bahwa sesuatu sedang tak baik-baik saja. Aku ingat jelas hari itu. Pagi masih basah oleh embun. Aroma kayu bakar dari dapur tetangga menyusup lewat celah jendela. Tapi perutku terasa nyeri. Bukan nyeri biasa. Ada denyut yang dalam dan menusuk sampai ke punggung. Aku mencoba mengabaikannya, melanjutkan rutinitas seperti biasa. Tapi saat hendak mengangkat ember cucian, tubuhku limbung. Dunia berputar. Aku terpaksa duduk di lantai, menahan napas sambil memegangi perut. Ma, kenapa? Suara Vita yang baru pulang sekolah terdengar panik. Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Nak. Cuma kecapekan. Tapi Vita tak puas dengan jawabanku. Ia langsung memanggil Aldo yang sedang di kamar, dan mereka berdua memaksa aku ke puskesmas. Di sana, dokter berkata bahwa aku mengalami gangguan lambung serius, kemungkinan karena stres, dan harus istirahat total. Tapi saya nggak bisa istirahat, Dok. Saya harus urus rumah, anak-anak. Kataku setengah memohon. Dokter menatapku serius. Bu Dinda, tubuh ibu ini sudah teriak sejak lama. Tolong dengar. Kalau ibu terus abaikan, ini bisa lebih parah. Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Argo tak ada. Lagi-lagi, dia menginap entah di mana. Bahkan saat aku sakit seperti ini pun, bayangannya tak ada. Bukan aku berharap dia tiba-tiba berubah atau kembali, tapi tetap saja hatiku mencubit. Bukankah dulu aku pernah menjadi seseorang yang ia panggil istri? Malamnya Aldo memijit pundakku. Ma, mulai sekarang jangan kerja berat dulu. Biar aku yang nyuci, Vita yang masak. Aku mengangguk, terharu. Dalam diam, anak-anakku berubah menjadi sayap-sayapku yang patah, tapi tetap berusaha terbang. Tapi hari-hari berikutnya justru semakin berat. Satu malam, saat hujan deras,
Argo tiba-tiba pulang. Mukanya pucat, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia berjalan pelan ke dalam rumah, lalu ambruk di kursi. "Mas, kenapa?" tanyaku spontan. Aku pusing banget, sesak, dada rasanya berat. Panik, aku dan Aldo membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter menyatakan bahwa Argo terkena infeksi paru-paru berat, paru-paru basah. Ia harus dirawat intensif. Bahkan dalam beberapa hari, ia mengalami kelumpuhan sementara akibat komplikasi. Aku seharusnya bisa marah. Bisa membiarkan dia ditangani suster tanpa pendamping. Tapi, aku tidak tega. Bagaimanapun, dia ayah dari anak-anakku. Lelaki yang dulu pernah bersamaku membesarkan 3 anak dengan cucuran keringat dan kesabaran. Aku jaga dia. Setiap pagi aku datang ke rumah sakit. Aku bersihkan badannya, bantu menyuapi. Meski kadang ia menolak, meski matanya masih menatapku dengan dingin. Tapi aku terus bertahan karena aku tahu cinta yang pernah kuberikan tidak semudah itu bisa dibuang. Walaupun ia tak membalas, aku tetap ada. Selama 2 bulan Argo lumpuh. Ia hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Yuni tak pernah datang. Katanya sibuk, katanya takut ketularan, katanya macam-macam. Aku hanya diam. Aku lihat sendiri bagaimana Argo mulai kecewa. Bagaimana wajahnya yang dulu sombong, kini seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Satu malam saat aku mengganti selimutnya, Argo menatapku lama. "Kenapa kamu masih di sini, Din?" tanyanya lirih. Aku menunduk. "Karena kamu masih ayah dari anak-anakku." Dia terdiam, wajahnya lelah, matanya sembab. "Aku nggak layak kamu rawat. Aku udah nyakitin kamu." Aku menghela napas. "Mungkin kamu memang bukan suami yang baik buat aku, Go. Tapi selama kamu masih hidup, aku nggak akan pergi. Bukan karena cinta, tapi karena aku tahu betapa rapuhnya anak-anak kita kalau aku ikut hancur." Argo menoleh ke arah jendela. Tangannya yang lemah gemetar. "Makasih," ucapnya lirih. Tapi hatiku tak langsung lunak. Kata makasih itu tak cukup menambal luka puluhan tahun. Namun setidaknya, ada sedikit kejujuran di sana. Sebuah pengakuan dari lelaki yang dulu tak pernah mau mengerti perasaanku. Setelah 2 bulan, kondisi Argo mulai membaik. Ia bisa berjalan pelan-pelan, dengan tongkat. Tapi baru beberapa minggu setelah pulang, saat aku kira segalanya bisa diperbaiki perlahan, dia kembali berubah. HP-nya mulai aktif lagi. Panggilan-panggilan gelap malam datang lagi. Dan satu malam saat ia pikir semua tidur, aku melihatnya berdandan dan keluar rumah dengan terburu-buru. Aldo yang baru pulang dari masjid melihatnya. "Ayah kemana, Ma?" Aku tak menjawab. Tapi jawabannya sudah ada di mata kami masing-masing. 2 hari kemudian Argo tak pulang. Dan kali ini, aku benar-benar pasrah. Tubuhku yang mulai membaik mendadak kembali digempur sakit. Aku muntah-muntah, perutku sakit luar biasa. Awalnya kupikir hanya maag, tapi malam itu, nyeri itu semakin kuat hingga aku nyaris pingsan di kamar mandi. Aldo dan Vita panik. Mereka membawaku ke UGD. Rumah sakit sedang padat. Pandemi COVID-19 baru saja mencapai gelombang terburuk. Semua pasien harus isolasi. Tidak boleh dijaga. Semua harus menunggu di luar. Aku berbaring di ranjang rumah sakit, sendirian, suster memasang infus. Dokter datang dan mengatakan bahwa aku harus segera dioperasi karena ada indikasi radang hebat di bagian usus bawah. Aku hanya bisa menangis dalam hati. Di tengah lampu putih rumah sakit, dalam sunyi dan dingin yang menusuk, aku berbisik pelan ke dalam hati. "Tuhan, kalau ini akhirnya, aku hanya ingin anak-anakku tetap kuat. Jangan biarkan mereka patah, hanya karena aku pergi." Suara mesin oksigen berdesing pelan di sekitarku. Dingin ruangan itu menggigit tulang. Selang infus menusuk nadi di punggung tanganku. Aku hanya bisa memandangi langit-langit putih ruangan dengan mata lemah. Tak ada tangan yang kugenggam. Tak ada wajah keluarga yang menenangkan. Aku sendiri,
Sejak tadi pagi aku berada di ruang isolasi ICU. Pandemi COVID-19 membuat segalanya berubah. Tak boleh ada pengantar, tak boleh ada keluarga menunggu di dalam. Hanya ada aku, dan rasa sakit yang perlahan menyita kesadaranku. Aku dengar suara perawat bergumam, "Pasien perlu segera dioperasi. Kita tunggu tim bedah." Di luar sana, aku tahu anak-anakku cemas menunggu. Mungkin Aldo duduk gelisah di bangku tunggu. Mungkin Vita tak berhenti menangis sambil menggenggam tangan Kenzo yang belum mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi aku tak bisa melihat mereka. Tak bisa menyentuh mereka. Dan yang paling menyakitkan, Argo tak ada. Tak ada suara langkahnya. Tak ada suara sabar ya, Din. Bahkan sekedar, aku di luar pun tidak. Padahal aku pernah merawatnya dengan sepenuh hati saat ia terbaring lumpuh. Padahal aku menahan sakitku untuk tetap menjaganya, memberi makan, mengganti pakaiannya saat ia tak bisa jalan. Tapi kini, ketika aku sendiri yang terbaring, tak ada sosok itu. Ia tak ada, bukan karena tak tahu, tapi karena ia sedang sibuk. Sibuk bersama wanita dari masa lalunya. Tuhan, apakah aku terlalu setia? Atau hanya terlalu bodoh mencintai seseorang yang tak pernah melihatku ada? Jam 3 sore, tim bedah datang. Mereka mendorong ranjangku ke ruang operasi. Lampu-lampu rumah sakit melewati pandangan mataku satu persatu. Aku menarik napas panjang, lalu pelan-pelan memejamkan mata. Sebuah doa lirih kutanamkan di dada. Kalau ini jalanku, jangan tinggalkan anak-anakku dalam kesedihan. Gantikan pelukanku dengan kekuatan. Gantikan suaraku dengan keberanian. Biar aku pergi, tapi mereka tetap berdiri. Di ruang tunggu rumah sakit, Aldo berdiri mondar-mandir. Wajahnya tegang. Ponselnya terus dipegang, berharap ada kabar dari dalam. "Kenapa lama banget ya, Kak?" tanya Vita dengan suara bergetar. "Sabar, Dek. Kita tunggu kabar dari dokternya," jawab Aldo pelan. Meski dalam hatinya ia sudah nyaris hancur. Kenzo duduk di pangkuan Vita, memeluk boneka kecil yang dibawanya dari rumah. "Mama bakal sembuh kan, Kak?" Aldo hanya mengangguk, tapi ia tahu. Hari ini bukan hari biasa. 1 jam berlalu, lalu 2, lalu 3, pukul 6 sore, dokter keluar dari ruang operasi. Wajahnya tak banyak bicara. Langkahnya pelan. Matanya menatap Aldo dan Vita, yang langsung berdiri menyambut. "Dok, bagaimana mama kami?" tanya Aldo cepat. Dokter menarik napas panjang. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi, kondisi ibu kalian sangat lemah. Banyak organ yang rusak karena peradangan yang terlalu lama. Ia tidak sempat siuman setelah operasi. Kami, mohon maaf. Ibu kalian sudah tiada." Brak. Seolah langit runtuh menimpa kepala mereka. Vita jatuh terduduk. Kenzo menangis kencang. Aldo menunduk, meninju tembok rumah sakit. "Ma, kenapa secepat ini, Ma?" Suara Aldo lirih, hampir tak terdengar. Tak ada pelukan terakhir. Tak ada ucapan perpisahan. Tak ada genggaman tangan hangat sebelum tubuh ibu mereka berhenti bernapas. Dinda meninggal dalam diam. Dalam sepi. Dalam setia yang tak pernah dihargai, Argo datang ke rumah sakit 2 jam setelah Dinda meninggal. Ia mengenakan jaket rapi, wajahnya panik, tapi semuanya sudah terlambat. Aldo menatapnya tajam. "Datang sekarang? Setelah semuanya selesai?" Argo diam, menunduk. Suaranya tertahan. "Aku baru tahu. Tadi sore," katanya. Vita berdiri dengan mata merah bengkak. "Waktu Mama dioperasi, Ayah di mana? Di mana saat Mama butuh seseorang di luar ruangan itu? Di mana saat Mama sakit dan terus bilang, 'Nggak apa-apa,' padahal tubuhnya udah hampir hancur?" Argo menangis. Baru kali itu anak-anaknya melihat lelaki itu meneteskan air mata. "Aku salah. Aku kejam sama mama kalian. Aku pikir aku masih punya waktu." Aldo memukul dadanya sendiri. "Mama nggak pernah minta apa-apa ya. Dia cuma pengen ayah hadir. Sekali aja. Tapi bahkan itu pun ayah nggak bisa kasih."
Argo hanya terduduk di kursi rumah sakit. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi itu bukan air mata penyesalan yang bisa memperbaiki segalanya. Karena Dinda sudah pergi, dan yang lebih menyakitkan dari kematian adalah kepergian orang yang masih hidup dalam wujud cinta yang tak pernah kembali. Sejak hari itu, rumah kami tak lagi sama. Udara di dalamnya dingin, meski matahari bersinar terang. Jendela-jendela yang dulu selalu dibuka pagi-pagi oleh mama kini tertutup. Dapur yang dulunya penuh aroma masakan, kini sunyi. Tak ada lagi suara langkah mama yang pelan di lantai. Tak ada tawa kecilnya saat memanggil Kenzo untuk sarapan. Tak ada lagi panggilan, "Aldo, sudah makan, nak?" Rumah ini seperti tubuh yang kehilangan jiwanya. Pagi pertama setelah pemakaman, aku bangun lebih awal. Aku ke dapur, menyalakan kompor. Tapi tanganku gemetar saat hendak memotong bawang. Rasanya aneh, memasak di tempat yang biasanya dikuasai oleh tangan lembut mama. Aroma sabun cuci piring yang biasa ia pakai masih tertinggal samar. Vita duduk di kursi ruang makan, memeluk Kenzo yang masih tertidur di pangkuannya. Matanya sembab, dan aku tahu dia tak tidur semalaman. Aku pun tidak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah mama muncul. Senyumnya, tatapan matanya yang lelah, namun selalu hangat. Dan terakhir kali ia memelukku dengan tubuh ringkih itu. "Maafkan aku, Ma," bisikku saat menatap panci yang mengepul. "Aku nggak bisa jaga ibu." Argo tidak tinggal di rumah selama beberapa hari setelah pemakaman. Entah karena malu, entah karena tak tahu bagaimana harus menghadapi kami, atau mungkin karena masih sibuk bersama Yuni. Tapi siapa yang peduli lagi? Namun pada hari ke-7 setelah mama meninggal, Argo pulang. Ia berdiri lama di depan rumah. Tak masuk, hanya berdiri dengan wajah kosong. Aku lihat dari balik jendela, dan saat akhirnya ia mengetuk pintu, aku tak segera membukakan. Butuh waktu beberapa menit sebelum aku bisa berdiri. Saat aku membukakan pintu, kami hanya saling menatap. Tak ada salam. Tak ada tanya. "Aku mau ziarah ke makam ibumu," ucapnya pelan. Aku tak menjawab. Tapi akhirnya mengangguk, lalu memberikan kunci pagar makam. Sore itu ia pergi sendiri ke makam mama. Dan malamnya ia pulang dengan wajah berbeda. Lebih tua, lebih lusuh, lebih kosong. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya lirih saat kami duduk di ruang tengah. Mulai dari duduk dan mendengar, jawabku pendek. Vita duduk di sampingku. Kenzo di antara kami, menggenggam boneka kecil yang dulu mama belikan di pasar malam. Aku salah. Aku terlalu egois. Aku kira aku punya waktu. Aku kira Dinda akan terus ada, seperti selama ini. Tapi aku salah. Aku kejar masa lalu, dan kehilangan yang paling nyata, tangisnya pecah. Tangis seorang lelaki yang baru menyadari bahwa apa yang ia tinggalkan adalah satu-satunya hal paling tulus dalam hidupnya. "Yuni meninggalkan Kudo," katanya. "Waktu aku lumpuh dia nggak datang. Sekarang pun, dia pergi. Dia bilang dia nggak mau ngurus lelaki lemah yang punya beban keluarga. Dia cuma mau masa lalu yang indah, bukan kenyataan yang keras." Aku menatapnya lama. "Dan mama tetap di sisimu. Bahkan ketika kamu nggak layak didampingi," ucap Vita, suaranya bergetar. Argo menunduk. "Iya, aku nggak layak. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau masih ada kesempatan, biarkan aku jadi ayah yang kalian butuhkan." Aku menggeleng pelan. "Bukan soal dimaafkan ya. Ini soal kehilangan yang nggak bisa dibalikkan. Mama udah pergi. Dan dia pergi sendirian." Argo menangis lagi. Tapi tangis tak bisa mengembalikan waktu. Hari-hari berikutnya, Argo benar-benar berubah. Ia berhenti kerja untuk sementara. Setiap pagi ia antar Kenzo sekolah. Ia mulai belajar masak, walau kadang rasa masakannya acak-acakan. Tapi entah kenapa, aroma itu sedikit menenangkan. Karena kami tahu, ia sedang berusaha. Satu malam, saat aku sedang membereskan meja makan, Argo duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap keluar, lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak, Do? Malam sebelum mama kamu masuk rumah sakit, dia nulis surat.
Aku temukan di lemari, ditaruh di balik mukena. Aku menoleh. Surat? Ia mengangguk, lalu menyerahkan kertas yang telah lusuh itu. Tanganku gemetar saat membacanya. Untuk Mas Argo. Kalau suatu hari aku tak ada, jangan benci dirimu sendiri. Aku tahu kamu tak pernah mencintaiku seperti kamu mencintai Yuni. Tapi aku bersyukur. Karena dari pernikahan ini, aku punya Aldo, Vita, dan Kenzo. Mereka adalah anugerah terindah. Jangan abaikan mereka. Mereka bukan hasil dari cinta yang gagal. Mereka adalah cinta itu sendiri. Kalau engkau masih punya sisa kasih sayang untukku, jagalah mereka. Aku tak meminta dikenang. Aku hanya ingin kebaikanku tak kau buang. Terima kasih sudah membiarkanku tinggal di sisimu selama ini, meski hanya sebagai istri dalam diam. Air mataku jatuh. Argo menangis seperti anak kecil. Kami semua membisu, membaca kata-kata mama yang pergi tanpa pamit, tapi meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian mama, kami duduk bertiga, aku, Vita, Argo, dalam satu ruangan. Bukan sebagai keluarga yang utuh, tapi sebagai jiwa-jiwa yang saling belajar memaafkan dan menerima kenyataan pahit yang sudah tak bisa diulang. Sudah 2 bulan sejak kepergian mama. 2 bulan pula kami belajar hidup tanpa cahaya yang dulu menyinari rumah ini. Tak ada hari yang benar-benar sama. Beberapa hari kami kuat, beberapa hari kami runtuh tanpa sebab. Yang pasti, rumah ini tak lagi memiliki aroma wangi dari dapur. Tak ada senyuman perempuan sabar di ujung pintu. Tak ada suara lembut yang membangunkan subuh. Tapi kami mencoba bertahan. Karena itulah yang mama ajarkan. Berdiri, meski tanpa sandaran. Argo, yang kini lebih sering dipanggil ayah secara formal oleh kami, mulai berubah. Aku bisa melihat ia benar-benar berusaha menjadi ayah. Bukan sekadar figur yang ada, karena darah yang sama. Tapi kami, aku dan Vita, belum bisa langsung menerima semua itu. Terlalu banyak luka, terlalu lama hati kami berteriak tanpa didengar. Suatu sore, aku pulang dari kampus dan mendapati Argo duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin. Ia menatap jendela, lalu menoleh padaku. Aldo, boleh ayah bicara? Aku duduk perlahan, menjaga jarak. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, pelan, ayah tahu, kamu dan Vita masih marah, dan kalian punya hak untuk itu. Tapi ayah juga pengen kamu tahu, setiap hari sekarang, ayah dihantui satu suara. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Suara ibumu, waktu dia bilang, aku nggak apa-apa. Sekarang ayah ngerti, itu bukan karena dia benar-benar baik-baik aja. Tapi karena dia nggak punya tempat buat jatuh. Ayah nggak jadi sandaran, malah jadi beban. Ayah biarkan dia menanggung semuanya sendiri. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Ayah nggak akan minta kalian langsung memaafkan, tapi ayah mohon, jangan benci ayah selamanya. Biarkan ayah tebus ini, walau cuma dengan setia di sisa hidup ayah. Aku menunduk. Hati laki-laki dewasa sepertiku pun rapuh jika menyentuh luka tentang ibu. Dan saat ayah bicara begitu jujur, ada sesuatu di dalam dadaku yang pecah. Mama nggak pernah minta apa-apa ya, kataku lirih. Cuma satu, supaya kita tetap utuh, walau nggak sempurna. Tapi ayah pergi sebelum kami siap kehilangan apapun. Argo mengangguk, suaranya bergetar. Ayah tahu, dan ayah terlambat sadar. Hari berikutnya, kami mulai melihat perubahan perlahan. Ayah mengantar Kenzo sekolah setiap pagi. Ia duduk menunggui Vita belajar, bahkan mulai ikut bantu belanja dan bersih-bersih. Tak sempurna, tapi nyata. Namun meski begitu, luka kami belum sepenuhnya sembuh. Terutama di hati Vita. Satu malam, aku dengar Vita bicara dengan Kenzo di kamarnya. Aku berdiri di balik pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Kenzo, kamu kangen mama? Iya, aku pengen mama pulang, jawab Kenzo polos. Mama udah tenang di surga, tapi aku masih marah sama ayah. Dulu,
Aku sering lihat mama menangis diam-diam, tapi waktu ayah datang, mama selalu senyum. Aku benci itu. Benci karena mama nggak pernah mengeluh meski sakit. Kenzo juga nggak suka ayah tinggalin mama. Tapi sekarang ayah baik, Kak. Vita terdiam. Aku tahu, memaafkan tak semudah mengucap kata ikhlas. Butuh waktu, butuh ruang. Minggu pagi, kami berziarah ke makam mama. Untuk pertama kalinya, ayah yang mengajak. Kami berdiri bersama di depan pusara yang sederhana. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah, dan doa yang nyaris tak bersuara. Ayah menunduk lama. Air matanya jatuh. Kenzo memeluk batu nisan kecil itu sambil berbisik. "Mah, ayah udah pulang." Aku pejamkan mata, menahan sesak yang tiba-tiba menyerbu. Lalu ku dengar suara ayah. "Din, terima kasih sudah mencintaiku, meski aku nggak pernah mencintaimu dengan cara yang layak. Terima kasih sudah melahirkan anak-anak hebat ini. Aku akan habiskan sisa hidupku, menebus semua yang sudah aku hancurkan." Vita akhirnya berkata lirih. Mama nggak pernah minta papa jadi sempurna, cuman jadi ayah yang hadir. Itu aja. Ayah menoleh padanya. Ia mengangguk, menangis dalam diam. Dan di tengah pusara itu, kami berdiri dalam keheningan. Bukan karena sudah benar-benar saling memaafkan, tapi karena kami mulai belajar memahami. Mama mungkin telah pergi, tapi cintanya tak ikut mati. Ia tertanam dalam hati kami, dalam air mata yang jatuh, dalam pelukan yang kami bagi, dan dalam penyesalan yang kini berbuah kesadaran. Terkadang, seseorang baru menyadari arti kehadiran, setelah kehilangan mengajar mereka cara mencintai dengan benar. 3 bulan sejak kepergian mama, waktu berlalu, tapi seolah tak benar-benar membawa kami menjauh dari rasa kehilangan. Kadang di pagi hari, aku masih berharap mendengar suara sendok mengaduk teh di dapur. Kadang di malam sepi, aku berharap mendengar langkah kaki pelan menuju kamarku seperti dulu mama mengecek apakah aku sudah tidur. Tapi rumah ini tetap sunyi. Dan yang tertinggal hanya kenangan dan kekuatan. Vita mulai belajar bangkit. Ia kini rajin membantu tetangga, membuka kelas bimbel kecil di rumah. Ia ajarkan anak-anak kecil membaca, menulis, dan menghitung. Dari situ, aku tahu, semangat mama ada dalam dirinya, yang lembut, tapi kokoh. Kenzo mulai lebih banyak tersenyum. Meski kadang, di malam hari, ia memeluk bantal dengan mata berkaca-kaca. Kami tak ingin memaksa dia lupa. Kami hanya ingin dia kuat. Ayah, ia kini lebih sering di rumah. Ia tak lagi berangkat kerja ke pasar setiap pagi seperti dulu. Ia memilih membuka lapak ikan kecil di halaman rumah. Lebih sederhana, lebih tenang. Ia pernah bilang padaku, "Ayah nggak mau lagi terlalu jauh dari kalian." Karena ternyata, jarak itu bukan cuma soal tempat, tapi soal hati. Suatu siang, ketika sedang membersihkan kamar mama, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik tumpukan mukena dan sajadahnya. Kotak itu sederhana, tapi rapi dan dijaga. Di dalamnya ada beberapa surat tulisan tangan mama. Ada surat untukku, untuk Vita, untuk Kenzo, dan satu untuk ayah. Dengan tangan gemetar, aku duduk bersama mereka di ruang keluarga. Kami membaca surat-surat itu satu persatu. Isinya bukan tentang kematian, tapi tentang kehidupan. Surat untukku. Aldo, kamu anak pertama. Kuatkan adik-adikmu. Jangan tahan tangismu terlalu lama, tapi juga jangan tenggelam dalamnya. Jadilah pemimpin yang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus mendengarkan. Surat untuk Vita. Vita sayang, jangan takut menikah, jangan takut mempercayai laki-laki. Karena kamu punya hati yang bersinar. Tapi ingat, cinta yang baik bukan yang membuatmu berlutut, tapi yang membuatmu tumbuh. Surat untuk Kenzo. Kenzo kecilku, mama mungkin tidak bisa mengantar kamu sampai dewasa. Tapi percayalah, setiap kamu bangun pagi dan melihat matahari, itu mama yang menyapamu dari kejauhan. Dan surat terakhir, untuk ayah.
Mas Argo, aku tahu, aku bukan perempuan yang kamu impikan, tapi aku ikhlas. Karena di sisimu, aku belajar bahwa cinta bukan tentang balasan, tapi tentang pengorbanan. Kalau suatu hari kamu merasa sendiri, jangan cari aku, cari anak-anak kita. Karena di mereka, ada aku. Ayah menangis. Bukan tangis keras, tapi tangis pelan yang panjang, seolah memeras semua dosa dan luka. Kami semua menangis bersamanya, tapi bukan tangis luka yang tak kunjung reda. Tangis ini adalah tangis penerimaan. Tangis bahwa memang ada cinta yang hanya dimengerti setelah kehilangan. Ada kesetiaan yang baru dihargai setelah waktu habis. 1 bulan kemudian, tepat di hari ulang tahun Mama yang ke-46, kami ziarah ke makamnya. Kami membawa bunga melati, kue sederhana, dan kenangan yang tak bisa lagi dihitung. Di pusara itu, aku membaca sebuah puisi kecil yang Vita tulis untuk Mama. Ibu bukan malaikat, tapi peluknya menyembuhkan. Ibu bukan dewa, tapi doanya melindungi. Dan ketika ibu pergi, kami tidak kehilangan rumah, karena kami adalah rumah itu kini. Kenzo meletakkan boneka kecil yang dulu Mama belikan di atas nisan. Ia berkata, "Ma, ini buat Mama, biar nggak sendiri di sana." Dan ayah berdiri paling belakang, menunduk dengan tangan gemetar, memegang bingkai kecil berisi foto lama, foto pernikahannya dengan Mama. Lalu ia berkata pelan, "Din, aku terlambat mencintaimu dengan benar, tapi izinkan aku mengasihi anak-anakmu dengan cara yang kau ajarkan, tanpa syarat, tanpa pamrih. Hari ini kami hidup tanpa sosok Mama, tapi setiap hari kami hidup dengan semangat Mama. Rumah ini tak lagi sepi, karena tawa kecil Kenzo kini lebih jernih. Suara Vita mengajar murid-muridnya di ruang depan menjadi irama baru. Dan aku mulai menuliskan kisah Mama agar dunia tahu bahwa perempuan sepertinya tidak mati, hanya berpindah ke hati-hati yang ia bentuk." Dan ayah, meski masih sering menangis diam-diam di teras belakang, kini rajin salat 5 waktu. Ia sering duduk lama membaca Al-Quran, lalu menatap langit sore. Seolah mencari langit tempat Mama kini berada. Warisan terbesar Mama bukan harta, tapi cara mencintai yang tak mengikat, hanya memberi. Dan itu adalah bekal kami bertiga untuk menjalani hidup yang masih panjang. Dan di akhir cerita ini, kami tahu bahwa ibu tak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap keberanian kami untuk tetap melangkah meski terluka. Ia hidup dalam warisan cinta yang abadi. Kita tak pernah tahu berapa banyak luka yang ditelan diam oleh seorang ibu. Tak pernah tahu seberapa dalam kecewa yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Dinda telah pergi, bukan karena tak kuat, tapi karena terlalu lama menahan segalanya sendiri. Cinta yang tak pernah dibalas, pengorbanan yang tak pernah dilihat, akhirnya membawanya pada kepergian paling sunyi. Dan ketika penyesalan datang, waktu sudah tak bisa diputar kembali. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan tunggu kematian untuk menyadari arti kehadiran, karena cinta bukan soal besar kecilnya kata-kata, tapi seberapa tulus kita hadir untuk orang-orang yang mencintai kita sepenuh jiwa. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, agar kisah Dinda menjadi pelajaran bagi banyak orang.